Hadirin hadirat jamaah maghrib yang sangat dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bincang-bincang tentang pembahasan ayat, kata Pak Haji Mas'ud, Ustadz, dimulai dari surat An-Nas, nanti ketemu dari yang Al-Baqarah, dari yang Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah ada yang mulai dari Al-Fatihah. Jadi sampai memulainya dari An-Nas, naik ke atas terus. Oke. Terus pakai kitab apa? Kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu sudah sangat familiar. Andaikan ada LCD dan layarnya, ini dimasukkan di laptop, tinggal lihat ini ayatnya, ini hadisnya, tak, tidak hanya kemampuan mendengar saja, tapi juga melihat. Artinya presentasi mendapatkannya lebih banyak daripada mendengar. Tapi tidak apa-apa, ini mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas. An-Nas itu nasun, an-nasu. Kalau Anas manusia, kalau an-nasu banyak manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Yang diperintah untuk a'udzu itu Nabi. Nabi disuruh menyampaikan kepada umatnya. Supaya apa? Supaya berlindung. Nah ini, supaya berlindung. Berlindungnya para jamaah sekalian, kalau kita lihat di penjelasan, ayat yang kita baca itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, meliputi rububiyah. Rububiyah meliputi uluhiyah, yang berhak disembah. Jadi Qul a'udzu birabbin nas ini mengajarkan kepada kita, dialah Allah yang memiliki segala-galanya, dialah Allah yang patut disembah. Atas apa? Seluruh makhluknya. Fajami'ul asya makhlukatu, seluruh makhluknya, lahu bagi Allah, artinya sesembahannya. Kenapa para jamaah sekalian Allah memerintahkan supaya mereka berlindung, supaya mereka berlindung
atas kejahatan min syarril waswasil khannas, berlindung atas kejahatannya min syarril waswasil khannas. Siapa itu? Wawa syaiton. Syaitan yang bagaimana? Setan yang selalu menemani bil insan, menemani manusia. Sesungguhnya para jemaah sekalian, di sini disebutkan ya, tidak ada anak Adam yang lepas dari kejahatannya. Al-in yang dimaksud tadi asyaiton, tidak ada manusia yang lepas dari kejahatannya syaitan. Lalu ada riwayat wa qad sabata fi sahihi annahu, ada sahabat yang menceritakan tentang setiap manusia yang mendapatkan godaan. Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarina. Niki pun supi niki. Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarina. Tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya apa? Qarin. Konco. Konco teko apa? Setan yang mendampingi manusia. Tadi kula panjenengan niki asline ana pendampingi ku setan. Maka mereka ketika Rasulullah menyampaikan begitu itu, mereka bertanya para jamaah sekalian, faqalu wa anta ya Rasulullah, panjenengan nggih ngoten ta Rasulullah? Naam. Qala naam. Iya, saya juga sebenarnya mendapatkan gangguan seperti kamu. Illa annallaha a'aniya alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja, nah iki bedone. Hanya saja Allah a'ani, Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia fa aslama, ia masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Jadi gangguannya kok ono illa bi khair, kecuali memerintahkan kepada kebaikan. Para jamaah sekalian, berarti apa ini? Pengakuannya apa? Kabeh wong oleh kudo. Kabeh wong oleh kudo. Nabi dhewe ngaku, esun iku ya asline oleh kudo, kaya kon. Cuma esun iki dijaga mbek Allah. Begitu para jamaah sekalian. Nah ini ada lagi. Inna syaitana yajri min ibni adama majrid dam. Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak cucu Adam melalui aliran darah, melalui aliran darah.
Wa inni khasitu ayyakdifa fi qulubikuma syai'a aw qala sarran. Aku khawatir bila dilemparkan suatu prasangka buruk ke dalamnya, artinya hati kamu berdua. Gimana Pak, kalau ada setan masuk ke dalam aliran darahnya manusia itu gimana? Jenengan eling-eling kira-kira opo we? Para jamaah sekalian, ngapunten. Nek pancene ngono pengakuane Kanjeng Nabi, anak cucu Adam iki iso keganggu ke dalam dirinya melalui aliran darah. Terus gimana caranya berlindung? Caranya berlindung gimana? Iso mlebu mau gara-gara apa? Iso mlebu nang aliran darah menungso mau lho, gara-gara apa? Disebutkan nanti dalam riwayat itu. Satu, ketika orang itu lalai, mboten eling kali Gusti Allah. Niku kesempatan emas. Bahkan ketika masuk masjid, ngapunten, masuk masjid saja itu ditemani. Ketika orang itu menyebut nama Allah, mengingat zikir, sholat, dia mengecil, dia keluar, dia takut. Ditunggu napa ya? Ditunggu lenganya. Ditunggu lenganya. Panjenengan nate mirsani hadis ingkang bab lanang wedok sampai nikah sampai cerai. Jadi mereka dari kalangan jin, setan tadi itu, kalau mengganggu manusia, kalau mendapati laki perempuan yang belum menikah, itu perintahnya apa? Gimana caranya laki perempuan tadi itu berzina? Tugasnya itu gimana caranya berzina? Tugasnya. Barang pas laki perempuan tadi tidak berzina, dia menikah. Dari kalangan setan tadi menangis. Nggak berhasil mengganggu, menggelincirkan, nggak berhasil, menangis dia. Setelah akad selesai, menikah, akad selesai, datang lagi. Kedatangannya untuk apa? Gimana caranya rumah tangga itu cerai? Loh, sampai kados ngoten. Pengakuannya mereka itu sampai gitu. Melbu masjid tae diganggu. Apa maneh sing gak melbu masjid? Lewat aliran darah tadi gimana Pak? Maksudnya, para jemaah sekalian, lewat aliran darah itu adalah ketika manusia ngelamun, tidak sekedar ngapunten, ini saya buka, tek, nggak pakai basmalah langsung, tidak sekedar itu. Apalagi begitu, apalagi gini Pak, seret, apalagi seret tangan kiwa, oh, cepet seru. Malah nek ana wong sing alim, ana wong sing betul-betul dia biasanya itu dikalahkan dengan orang alim tadi, iku ditunggu kapan lengae. Kapan lengae? Nek lengah ketika tadi misalnya seret gak adik bismillah, dia masuk ke dalam aliran darah. Para jemaah sekalian, jadi kul a'udzu birabbin nas, kita diperintah untuk berlindung kepada Allah, Tuhannya segala makhluk.
ada pengakuan mereka. Dan Rasulullah diberitahu oleh Allah, mereka mengganggu lewat aliran darah. Dan setan, ngapunten, ada yang masuk dengan sendirinya dan ada yang masuk di perintah manusia. Yang di perintah manusia itu tugasnya ngerusak apa? Pembuluh darah. Sehingga ada orang sakit, ada orang sakit dibawa ke rumah sakit, dicek macam-macam, gak ono penyakitnya, gak ada penyakitnya, gak ada penyakitnya, tapi dia sakit. Dari apa tadi? Dari aliran darah, di mana dia merusak sampai kadang-kadang larinya kepada medis. Diketahui betul kalau sudah rusak betul baru kok begini ya, kok begini ya. Ini para jemaah sekalian yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia. Jenengan kan kadang-kadang lah ya rek dadi contoh wong akeh kok ngombene ngono, mangane ngono, maksudnya yes ngono lho, gawe tangan kiwa terus mari ngono gathek nyebut nama Allah. Karena di pengakuan tafsir ini kalau mereka itu disebut nama Allah, mereka mengecil, bahkan mereka menghindar. Tapi kalau di dalam diri manusia itu tidak pernah disebut Allah, nama Allah sama sekali, ya kesenengan, terus kesenengan kerasan, terus kerasan seru. Meliputi apanya? Ngapunten, gaya hidupnya, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, ditemani terus. Kalau mereka itu menyebut nama Allah, paling mudah itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan dari orang yang bersih loh Pak, karena ngefek loh. Makanya kan ono wong maca bismillah ngefek gak ngefek. Bismillahirrahmanirrahim dibaca orang yang betul dia biasa bangun malam, biasa Senin Kemis, biasa njogo jamaah, ambek diwaca ambek wong sing biasa-biasa gak njogo salat dalune, gak njogo jamaah, ya kesucian dirinya itu tidak dijaga, lain Pak ngefeknya. Makanya kenapa Sayyidina Umar itu ditakuti, nek ono kesempangan bangsa ngono mau terus melayu dhisik gak wedi takut berjumpa dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena jiwanya yang bersih tadi. Wedi. Nek jumpa kali Sayyidina Umar melayu dhisik. Terdengar nama Sayyidina Umar melayu. Lalu perkaranya itu sebenarnya di situ. Podo-podo menyebut Bismillahirrahmanirrahim, sing siji ahli ibadah, ambek siji biasa-biasa wae, lain. Makanya Pak, dalam pengobatan, ngapunten jenengan saksikan. Dalam pengobatan, ini air putih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca orang yang ahli ibadah, keberkahannya Al-Quran tadi ditiupkan, ngefek. Di situ itu posisinya sebenarnya. Terus jenengan jumpa pada orang yang tidak ahli ibadah terus juga pakai begini, disebutkan
Wes muga-muga kon waras kabeh. Dia bukan ahli ibadah loh. Yang datangnya jinnya, setannya datang. Mereka mengaku, lewat apa? Lewat aliran darah. Para jamaah sekalian. Lah di sini ada percakapan antara Nabi dengan sahabat tentang peristiwa Nabi bersama sahabat itu naik kendaraan, naik keledai. Begini, Rasulullah SAW ketika naik keledai bersama sahabat tadi, keledainya itu tersandung. Lalu apa ngomongnya? Menyebut celaka setan. Celaka setan. Kata Nabi apa? La taqul ta'isa syaiton. Ojo ngomong ngono. Kenapa? Fa innaka idza qulta, nek kon ngomong ngono, ta'isa syaiton ta'aldom. Engko setan gedhe ndase sampean. Lalu bagaimana? Ucapkan bismillah. Dia pasti mengecil. Dia pasti menghindar. Ini para jamaah sekalian. Jadi ana wong kena apa-apa, oh sebab setan iki. Celaka aku sebab ana setan kok gini. Mereka malah kesenengan, diakoni, kesenengan. Tapi hendaknya ia apa? Mengingat Allah. Paling tidak yang disampaikan oleh hadis ini, ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah. Lalu para jamaah sekalian, ini hubungannya dengan ayat kursi ternyata. Rasulullah itu bercakap-cakap dengan sahabat Abu Dzar tentang, kamu sudah sholat? Belum. Silakan sholat. Kamu sudah berlindung dari setan? Apakah ada nabi setan? Ada. Sampai percakapan itu kepada Nabi, pengalaman Nabi yang paling agung tentang wahyu yang turun kepada Nabi itu apa katanya? Rasulullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ila akhir ayat. Umpama, Pak nggih, ngapunten, umpama perkara gangguan setan itu tidak membahayakan, Allah tidak akan memberikan perlindungan kepada Nabi dan kepada umatnya. Saya ulangi, andaikan gangguan setan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, andaikan tidak membahayakan, Allah tidak akan membekali dengan ayat kursi, dengan surat An-Nas. Tidak akan membekali, nggak akan berikan ayatnya diturunkan. Gitu. Nah, sekarang tentang ayat kursi. Ngapunten. Ada orang yang menuhankan ayat kursi. Ini yang bermasalah.
Dia tidak menjadikan ayat kursi ini sebagai perantara untuk takarrub kepada Allah. Kalau jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah bersih dengan ibadahnya tadi, dengan kehati-hatiannya tentang makanan tadi, dengan sholat sunnahnya tadi, dengan menjaga malamnya, kerungetan tak pun nuti Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Uswati Pak. Uswati Pak. Melayu Pak. Udah lari terbirit-birit terdengar itu. Jadi jangan kemudian, nah ini kan kritik untuk kita ya. Nek ruang tamu jenengan ono ayat kursi sing dipajang. Tadi apa? Meeting. Jangan dituhankan. Diingat saja, saya mendekatkan diri kepada Allah dengan ayat ini. Biar nggak salah niat, biar nggak salah letak di hati. Ben mari salat maca ayat kursi. Efeke iku Pak, efeke nek sampean waca An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi. Medeni Pak. Gak iso tembus. Ibaratnya sampean nggawe baju besi. Saking napa ya? Saking rutine, saking istiqomah sampean mendikirkan ayat-ayat tadi. Kenapa kok bisa ditembus? Setan itu bisa mengganggu manusia itu kenapa? Tidak istiqomahnya, mereka mencari celah. Kata sini kok lho dinteni mau lho. Kapan wong alim iki iso tak lebone kapan? Bendina dikancani, bendina didelok kaya apa? Bareng kenek, mbok galek obat nang ndi kadang nggak ketemu Mak. Mereka diincar. Dia nggak sadar. Salahku apa ya? Dieling-eling, ketemu sik suwe perjalanan batinnya itu, spiritualitasnya itu baru ketemu tuh. Ojo-ojo esen biyen tau ngombe tangan kiwa mbek gadek nyebut bismillah iku ta. Kira-kira ngono tapi itu baru menyadari. Ini para jamaah sekalian sangat penting sekali. Jangan pernah lupa untuk takarrub kepada Allah. Diperintah untuk berlindung. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis. Nah kan wis jelas niku fi sudurin nas, gawe ragu, gawe wedi. Wong ten tafsir niki dijelasan ngeten. Kapan setan niku teko lho kapan? Teko nang menungsoku mau, siji wae sedih, loro wae seneng. Ora repot. Sampeyan wae seneng-senenge, setan teko. Wae sampeyan sedih, setan teko. Yuwaswis fi sudurin nas. Tapi para jamaah sekalian, kita itu tetap siaga. Insya Allah paling laline dhewek esuk sore wis ngalah dhek siaga. Nek mboten siaga niku tegese ngeten. Gampangno sak eling-elinge kowe salat nek wayahe nang masjid
Nek males ya males, gak wis biasa wae. Santai-santai mawon. Mboten siaga blas. Masuknya ke dalam diri manusia tadi itu berlama-lama dia. Berlama-lama. Berlama-lama itu ya ngapunten, sing diganggu yo akeh. Jangan sekadar pikiran kita, Pak. Males ibadah. Iya. Nek iso pancen gak oleh kanca akeh nek gak usah melu ibadah. Nek iso iku sakake bolon. Mali. Oleh kanca mali napa? Sing biasa tengi bengi. Napa bojone? Enak sing kuahe durung subuh. Sik suwe subuhne. Wis turu dhisik. Mboten nyadari, bisikannya luar biasa. Mboten disadari. Minal jinnati wan nas ana ta. Menungsa iku iso menggelincirkan tadi ono ya ada. Buktinya Nabi tadi dialog dengan Abu Dzar. Apakah ada dari kalangan manusia? Ada. Maka kamu berlindung kepada Allah. Ono ta jenengan ngerasakan ten RT RW niki dibuka mawon pun dibuka mawon. Sak deret terus mari ngono terus ana sing iri. Sak deret iki sak RT RW iki ana sak deret iki. Apa ya? Biasa mbake isen niku sumeh. Sing diiri iki apa ya? Makanya Sayyidina Ali niku ngomong napa? Orang yang bahagia itu adalah orang yang punya tetangga baik. Lah ampun ta. Berarti kebalikannya apa? Orang yang susah itu adalah orang yang tidak punya tetangga, orang yang punya tetangga tidak baik. Betapa sakitnya Pak Bu. Dhewek iki lho apik ambek iku, ambek si A si B kok iku bales sing ngene iku kaya apa? Itu nek mboten minal jinnati wan nas nggih mboten saged. Minal jinnati wan nas mau nggelincirkan manusia dari kalangan manusia. Tidak hanya dari kalangan setan. Nah, hal-hal yang seperti inilah para jamaah sekalian, kita tidak boleh ngeremeh no. Mari sholat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Terus sampai tadi kelambi ini kelambi baja. Ngoten. Dari kalangan manusia yang jahat, yang sudah komorbid dengan setan, misalnya ada sihir, membaca orang yang seperti itu jawabnya apa? Kula niku kepengin ganggu tiang niki lho. Kayak nopo careng dilarani ngono kayak nopo tiang niki, damel kecelakaan ngono kayak nopo tiang niki. Jere dukune napa? Gak iso. Iki rapet seru. Kelambine rapet seru iki. Kelambine rapet seru. Napa maksudnya? Ibadahe kuat, wiridane kuat, ngajine kuat, posoe kuat, gak iso ditembus. Iso balik nang sampean. Lho, temenan. Balik. Gimana caranya supaya begitu? Caranya gimana? Caranya ya jangan diremehkan. Takarub kepada Allah jangan diremehkan. Para sahabat sekalian. Wong dikei senjata pisan. Ayat kursi wis didono, wis dikabari. Nabi sing paling agung niku
Sing nate mudhun ten jenengan saking wahyu saking Allah niku napa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niku gawe wiritan terus enggak dipertuhankan. Salah. Pakai zikir. Mangene tiyang Jawa biyen ana wong sing duwe kelambi Antakusuma. Kaya apa? Iku nek gak wong sing parek nang Allah temenan. Gak iso, Pak. Nek biasa-biasa ngono ora gampang. Digelek lengae. Lah monggo. Nggih, monggo. Jangan sampai diremehkan satu itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ila akhir. Setiap habis sholat itu dizikirkan, dibaca. Terus ditambah ayat kursi. Ayat kursi juga begitu. Pak, sekali ganjil. Pak, saya ini pemula, daripada tidak sama sekali. Suwe-suwe gak kerasan, Pak ya. Sikilku rada lara kabeh iki, Pak. Ketoke kok ngalang-ngali. Suwe-suwe gak kerasan. Pole apa? Pole wonge istiqomah. Gak ono nggon kok suwe-suwe. Suwe-suwe gak kerasan gono nggon pole wonge istiqomah, oleh njabarno ayat ku mau, oleh hati-hati no ibadah iku mau. Suwe-suwe gono nggon. Dia bersemayam dalam diri manusia, dia lama-lama tidak ada tempat. Saking istiqomahnya. Wedi krungu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, maju. Pertanyaannya ngeten, Pak kok ada begitu? Iya, karena sebagai ujiannya manusia, diuji imannya, karena apa kata Allah? Setan tidak bisa menguasai orang beriman. Laisa lahu sultan, mereka nggak punya kekuatan mengganggu orang beriman, itu nggak bisa. Cuma ya tadi dikembalikan imannya seperti apa ngono tok. Saking wedine nang Allah, saking kuwatire nang Allah, wedi gak salat, gak iso salat dalu, wedi gak iso jamak nang masjid. Imane koyo ngono mau ya gak iso ditembus. Engko nek perjalanan iki engko salat nang endi? Jamak kosore nang endi? Mikirno iku terus e. Engko nek kendaraan niku nek njero mobil iku sing dirungokno ya sing apik-apik, gak terus joget-joget ngono iku mang. Oh, nek njero bisnis semar ngono disetel masal kepiye to ya. Nek perjalanan terus mari ngono gak kuwatir blas. Nyanyi-nyanyi koyo wis lali ambek Allah, wis lali. Kon iki diizin ambek Allah, iso mlaku. Diperjalankan iso diizinkan iso mlaku, kon gak eling, ta iki sapa nikmate sapa? Lali. Jenengan mungkin nate lerek bareng-bareng wisata, terus nek kono wong akeh, wernae macem-macem. Astagfirullahaladzim. Oleh ngelingno piye? Mosok supir itu, Pak supir, tolong sampean puter ngaji wae. Kepiye mosok ngono ta ya? Dhewek iki sungkan. Mosok ya gak ngerti. Sing joget-joget ngono mau disetel terus saya. Masyaallah. Begitu itu bersama repotnya. Dalam keluarga juga begitu sama. Kalau kita di dalam keluarga itu selalu siap mikirno mlebu omah, contohnya ngeten iki mangke jenengan ngecek
anake, keluargae, bojone, sapa wae sing gak hadir kene terus nang omah. Wis salat Mas. Wis salat, Mbak. Wis salat, Bu, wis salat. Mas. Terus begitu. Kekhawatiran kita kalau kita akan ada selalu gangguan, kedekatan kita kepada Allah selalu kita kontrol, insya Allah selamat Pak. Tapi nek gampang wis gak nek ngono sapa gampang. Apa gampang? Ya tinggal aja. Saya itu baru saja satu mobil dengan kemarin malam satu mobil dengan orang. Dia buka, Pak ngapunten, kula niki jane cerita mawon, jenengan pun sak mobil kula critani. Keponakan kula niki kenging sakit ngeten-ngeten. Kula niku pun tiang pitu sing kula ndukeni. Napa maksudnya? Tiang pitu sing kula ndukeni niku gangguane kali saking sinten iki kok kados ngeten iki sakite keponanku. Lho, baru buka. Niku lamongi. Nah sampean cek repot-repote kok gak terus marek nang Allah dhisik, diperiksa ya Allah aku iki sebab apa, ibadahku ya apa. Diperiksa ngono Pak, gak terus melayu nang ngono. Akhirnya apa melayune? Pun Pak kula manut jenengan pun wis tolong jenengan obati. Tolong jenengan obati pun wis kula kesel. Tiang pitu munan 8 jenengan iki jeneng. Astagfirullahaladzim. Mesti melayune ngono. Asale gak ngerti. Ya Allah, nutup-nutup marang nembuka. Kenapa itu terjadi? Ayo, kenapa? Kok bisa dipengaruhi, bisa dikuasai sama hal-hal tadi, kenapa? Kembali kepada keimanannya, kembali kepada ibadahnya, kembali kepada keyakinannya, kembali bagaimana hidupnya. Kesana lagi Pak. Kesana lagi. Nek tiyang sing alim sing diparani jawab ngene. Sampeyan nggih, maos Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ben mantun sholat, mane bagi tilem nggih ngoten. Sama tambah Al-Fatihah. Mesti begitu larinya. Nanti yang enggak ngerti agama. Tapi kalau tidak pakai kekuatan agama, nggak pakai petunjuk Allah, ya nanti dilarikan macam-macam. Di melayani ini sampai kayak nggak berakidah belas ngoten. Nah ini para jamaah sekalian monggo, orang-orang yang begitu tadi itu tidak berlindung kepada Allah, tidak memulai, tidak menjaga di dalam 5 waktunya untuk zikir kepada Allah kaitannya dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Mekatan mawon pembukaan, niki pembukaan nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.